Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai, bantu tekan tombol like terlebih dahulu, Tuhan ternak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2606 Tidak. Kepala penguasa kota Wanhua berdengung. Setelah merasakan gerakan Li Fugui di atas, dia segera mengulurkan tangan dan meraih daging lembut di pinggang Li Fugui. Setelah Li Fugui merasakan sakit di pinggangnya, dia memanfaatkan situasi dan meraih sisi lain dari penguasa kota Wanhua. Dia melepaskan mulutnya dan mencibir padanya, "Kalian ingin saling menyakiti, kan? Ayolah, hari ini kalian harus patuh padaku dan tetaplah di sisiku di masa depan. Aku dapat menjamin bahwa setelah mengalahkan klan iblis, aku dapat memberimu tempat sebagai makhluk abadi yang mengembara. Atau, datanglah kau pegang dagingku hari ini, dan aku pegang dagingmu, untuk melihat siapa yang lebih kuat di tanganmu atau tanganku." Sekarang penguasa kota Wanhua tidak dapat menggunakan sihir untuk melawan, dan dia kini telah berkultivasi menjadi bentuk manusia dan memiliki indera manusia. Dicengkeram sekuat tenaga oleh Li Fugui, penguasa kota Wanhua kembali mengerang kesakitan. "Ah, sakit, jangan dicengkeram." Li Fugui tertawa dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Jika aku memegangmu seperti ini, aku akan mengubah payudara pangeran kecilmu menjadi payudara pangeran besar. Cantik, nikmati saja." Unicorn telah menghadapi situasi serupa berkali-kali sebelumnya. Setelah mendengar gerakan di punggungnya, ia pun melambat. Segera, langit dipenuhi aroma cinta yang kuat. Jauh di antara awan, beberapa ratus meter jauhnya, sebuah pesawat terbang lewat. Tepat pada saat ini, seseorang memegang teleskop dan melihat ke arah puncak awan. Setelah secara tidak sengaja melihat pemandangan di udara, pria di pesawat itu berteriak, "Sial, ada dewa!" Di dalam pesawat, semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar jarak. Sayang sekali, unicorn itu menjulang di atas awan, dan semua orang tidak dapat memastikan apakah sosok hitam di kejauhan itu asli atau palsu. Pria yang memegang teleskop itu setengah membuka mulutnya dan menunggu sampai unicorn itu benar-benar menghilang sebelum dia menggosok matanya. Banyak orang berkumpul di sekitarnya. "Ya Tuhan, mungkinkah itu bayangan hitam tadi?" Lelaki itu menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Tidak, tidak, sosok hitam itu tampaknya adalah tunggangan seorang dewa. Dewa itu ada di punggung tunggangan ini? Apa, para dewa ada di belakang gunung? Ada berapa banyak dewa di sana? Haha, orang ini pasti gila. Bagaimana mungkin ada dewa? Saya benar-benar melihat mereka. Ada dua dewa. Jadi menurutmu apa yang dilakukan kedua dewa itu?" Lelaki itu tersipu dan berkata, "Dewa laki-laki menindas dewa perempuan." Saat mengatakan hal itu, lelaki itu merasa ada yang salah dengan otaknya. Ketika para penumpang di sekitar mendengar ini, mereka semua tertawa. Tentu saja, siapa yang mengira bahwa perang abad ini telah terjadi secara diam-diam antara ras manusia dan ras iblis. Nasib umat manusia sepenuhnya bergantung pada Li Fugui, yang baru saja dilihat oleh pria itu. Gunung Wuang, saat itu langit sudah sepenuhnya gelap. Li Fugui belum kembali untuk waktu yang lama, dan aura jahat merah muda di lereng bukit telah menghilang tanpa jejak, kembali ke penampilan sebelumnya. Hua Duo dan Sister Ming sangat gugup. Kedua gadis itu menatap penuh harap ke kejauhan dan berdoa dalam hati agar Li Fugui segera kembali. Tuan Qiandong, Tuan Tianying, Tuan Sengyang dan yang lainnya semuanya merasa gelisah saat ini. Mereka tahu bahwa jika Li Fugui menang,
mereka semua akan aman. Tetapi jika Li Fugui kalah, maka cepat atau lambat mereka harus menerima hukuman dari Wan Sui. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah bahwa Li Fugui baru saja berkeringat deras di udara, dan dengan raungan rendah, pertempuran pun berakhir. Setelah pertempuran sengit tadi, penguasa kota Wanhua benar-benar terkesan dengan kemampuan Li Fugui. Setelah berubah wujud menjadi manusia, meskipun penguasa kota Wanhua pernah mendengar cerita tentang manusia dan iblis yang saling jatuh cinta sebelumnya, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya suatu hari. Sambil menatap Li Fugui yang sedang memeluknya, penguasa kota Wanhua dengan hati-hati mengingat kembali perasaannya saat ini, dari kesakitan, lalu kegembiraan, lalu ke kemabukan dan mimpi. Jelas, perasaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dialami oleh dia maupun iblis lainnya. Hanya selama saya bersama umat manusia, dan mungkin hanya dengan Li Fugui, saya dapat memiliki perasaan luar biasa ini. Li Fugui memejamkan mata dan beristirahat sejenak sebelum menepuk punggung unicorn itu dan berbisik, "Unicorn, kembalilah." Sang unicorn berbalik, terbang menuju Gunung Wuang. Li Fugui perlahan membalikkan badan dan menatap penguasa kota Wanhua yang masih terbaring di pelukannya. "Bagaimana? Apakah kau akan menyerah padaku sekarang, atau kau akan terus membiarkanku memberimu pelajaran?" Awalnya, Li Fugui berpikir bahwa penguasa kota Wanhua pasti akan memilih untuk menyerah. Namun yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah setelah menjawab pertanyaannya, penguasa kota Wanhua justru membuka bibir merahnya dan berkata kepada Li Fugui dengan tatapan mata yang tajam, "Sebenarnya, aku ingin kau memberiku pelajaran lagi." Dalam hal ini, Li Fugui tidak pernah takut, namun setelah melihat sorot mata penguasa kota Wanhua, dia juga tercengang dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak merasa lelah?" Suara penguasa kota Wanhua menjadi jauh lebih lembut, dan dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa untuk merasa lelah. Itu hanya membuang-buang energi iblis. Namun, perasaan tadi benar-benar membuatku tidak pernah merasakannya sebelumnya. Jadi, kamu harus terus memberiku pelajaran. Aku ingin kamu terus memberiku pelajaran." Li Fugui langsung merinding di sekujur tubuhnya. "Terus mengajar seperti ini? Ahem, bahkan jika waktu mengizinkan, aku khawatir tubuhnya tidak akan setuju, kan? Tahukah kau, aku sudah memberi pelajaran pada penguasa kota Wanhua 2 kali. Kalau saja ada gadis lain di dekatku, dia mungkin sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Tetapi penguasa kota Wanhua tampaknya baik-baik saja dan bahkan ingin mencoba lagi. Ahem, lupakan saja, lain kali saja, waktuku hampir habis sekarang. Aku belum mendapatkan teknik pembasmi iblis di Gua Wuang. Jika aku terus membuat masalah denganmu di sini, aku tidak akan mendapatkan teknik pembasmi iblis sama sekali." Penguasa kota Wanhua benar-benar memperlihatkan raut wajah yang menawan dan menusuk jantung Li Fugui dengan jarinya, sambil berkata dengan nada yang sangat menyayat hati, Kamu tidak akan bisa melakukannya." Li Fugui langsung marah. Tidak apa-apa jika dia dikatakan jelek, tapi jika dia dikatakan tidak baik, bukankah itu merupakan penghinaan langsung kepadanya? Saat mata mereka bertemu, Li Fugui menepuk punggung unicorn itu dan berkata, "Unicorn, jangan mendarat di tanah setelah kembali. Tunggu di udara." Saat berkata demikian, Li Fugui mengambil kesempatan itu untuk memeluk penguasa kota Wanhua lagi. "Kau benar-benar mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku, Li Fugui,
bisa melakukannya atau tidak. Unicorn tidak dapat berbicara. Namun, ia telah merasuki pikiran manusia. Setelah merasakan gerakan di punggungnya lagi, unicorn itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras dalam hatinya. Ya Tuhan, bisakah kau berhenti? Jika terus seperti ini, aku harus mencari kolam untuk mandi setelah mendarat. Sayang sekali, Li Fugui tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sekarang yang ada dalam pikirannya hanya satu, yaitu membuktikan pada dirinya sendiri. Dia bisa melakukannya. Pada saat yang sama, Raja Yinggan tentu saja juga melihat pemandangan yang terjadi di sisi timur dari dua sisi yang tersisa dari Gua Wuang di Gunung Wuang. Melihat situasi itu, dia merasa gelisah. Setelah berdiskusi dengan ke-12 goblinnya, dia pergi ke lereng Bukit Utara sendirian untuk menemui Lord Julie guna membahas tindakan balasan. Setelah kedua Raja Iblis bertemu, Sang Dewa Kekuatan duduk di depan, dengan 12 pengikut iblisnya berdiri di sampingnya, semuanya memandang Raja Yinggan. Raja Yinggan tampak serius, dan berkata kepada Tuan Julie dengan serius, "Saudara Julie, Anda telah melihat situasi di kedua belah pihak. Sekte Buddha bermata dua jelas telah dikalahkan, dan saya kira Tuan Kota Wanhua tidak jauh lebih baik. Dalam hal ini, jika kita berdua tidak bergabung untuk melawan Li Fugui, kita mungkin benar-benar akan dikalahkan oleh anak ini." Mendengar ini, Sang Dewa Kekuatan Raksasa tampak meremehkan. Dia berkata kepada Raja Korespondensi dengan sikap yang tampak acuh tak acuh, "Li Fugui kecil, apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir, saat dia datang, aku akan memindahkan gunung di dekat sini dan menghancurkannya sampai mati di sini." Raja Yinggan sedikit mengernyit dan berbisik, "Saudara Julie, meskipun begitu, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Li Fugui telah mengalahkan 6 peri iblis kita, dan hanya tinggal 2 dari kita." Ini, Dewa Kekuatan Raksasa tampak sedikit tidak sabar dan berkata, "Kamu pergi ke barat untuk berjaga terlebih dahulu. Jika Li Fugui benar-benar berani datang kepadamu, maka kamu dapat mengirim seseorang untuk menemukanku dan aku akan membantumu." Setelah mendengar ini, Raja Yinggan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dengan wajah getir. "Baiklah, kalau begitu aku kembali dulu." Setelah kembali ke utara, ke-12 goblin di bawah komandonya segera berkumpul, dan mereka semua bertanya kepada Raja Korespondensi tentang situasi tersebut. Raja Yinggan tak berdaya menceritakan semua yang baru saja dikatakannya kepada Dewa Kekuatan Raksasa. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Raja Yinggan menghela napas dan berkata kepada ke-12 iblisnya, "Begitulah situasinya sekarang. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan?" Salah satu peri melangkah maju, dan raja yang memiliki akal sehat, yang tampak gelisah, berkata, "Rajaku, menurut pendapatku, lebih baik." "Lebih baik," kata-kata itu terucap dari bibirnya, tetapi si goblin tidak berani melanjutkan. Dia takut jika dia terus berbicara, dia akan dibunuh oleh Raja Yinggan. Raja Yinggan bukan orang bodoh. Melihat ekspresi bawahannya ketika dia berbicara, dia mungkin bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Setelah ragu sejenak, dia berkata langsung kepada bawahannya, "Silakan saja. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja, aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Iblis yang berada di bawah komandonya kemudian tergagap, "Rajaku, kurasa kita semua telah melihat betapa kuatnya Li Fugui. Sekte Buddha bermata dua dan penguasa kota Wanhua telah dikalahkan olehnya. Selain itu,
Penguasa Gua King Feng dan penguasa Istana Qiandong pasti tidak dalam situasi yang lebih baik sekarang. Dalam hal ini, jika kita terus bertahan di sini, aku khawatir kita akan kehilangan nyawa. Begitu goblin itu selesai berbicara, goblin lain berdiri dan berkata kepada Raja Korespondensi, "Raja, saya juga berpikir apa yang dikatakan Saudara Fox masuk akal. Kalau tidak, kita harus mengirim seseorang ke timur sekarang juga untuk melihatnya. Jika penguasa kota Wanhua benar-benar telah dikalahkan oleh Li Fugui, maka kita bisa." Raja Yinggan bertanya dengan wajah tegas, "Katakan padaku apa yang kau takutkan. Apakah kau benar-benar takut aku akan memakanmu?" Sebenarnya, Raja Yinggan juga tahu apa yang dipikirkan monster-monster yang ada di bawah komandonya ini. Mereka hanya ingin menyerah kepada Li Fugui. Akan tetapi, sebagai peri iblis, dia sama sekali tidak bisa berbicara terlebih dahulu kecuali bawahannya memberitahunya tentang masalah ini sekarang. Kalau tidak, bawahannya akan menganggapnya pengecut. Para pria itu saling berpandangan dengan bingung. Akhirnya, salah satu iblis berkata terus terang, "Rajaku, jika kita yakin bahwa Li Fugui telah mengalahkan semua peri iblis di bawah sana, saya rasa kita harus mengikuti kemauan langit dan tunduk kepada Li Fugui. Lagi pula, kita sudah berlatih selama ribuan tahun. Sekarang, kita akhirnya berubah menjadi manusia. Jika kita beruntung, kita akan berhasil di dunia abadi. Jika kita dibunuh oleh Li Fugui pada saat kritis ini, bukankah semua waktu yang telah kita habiskan untuk berlatih sebelumnya akan sia-sia?" Setelah mendengar jawaban yang diinginkannya, Raja Yinggan sedikit gembira di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia berkata dengan tenang, "Baiklah, kalian berdua hanya perlu tahu tentang masalah ini untuk saat ini. Kalian berdua bisa pergi ke timur untuk memeriksa situasinya. Jika penguasa kota Wanhua telah menangkap Li Fugui, maka kita tidak perlu khawatir. Namun sebaliknya, jika Li Fugui berhasil mengalahkan penguasa kota Wanhua, maka kalian berdua harus segera kembali. Aku akan memutuskan apakah akan tunduk pada Li Fugui atau tidak." Setelah mendengar ini, goblin di bawah komandonya segera berbalik dan terbang menjauh. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah pertarungan putaran ketiga, dia masih berpikir bahwa penguasa kota Wanhua benar-benar terbuat dari besi. Akan tetapi, saat keduanya berhenti, penguasa kota Wanhua tampak kemerahan, kehabisan napas, dan jatuh ke pelukan Li Fugui, terengah-engah. Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya. Faktanya, dia juga sangat panik saat itu. Dalam dua pertempuran pertama, dia tidak mengedarkan energi vital dalam tubuhnya, tetapi hanya mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk bertarung melawan penguasa kota Wanhua. Oleh karena itu, penguasa kota Wanhua tidak dapat merasa puas setelah dua kali itu. Namun kali ini, demi membuat penguasa kota Wanhua takluk sepenuhnya padanya, Li Fugui menggunakan energi vitalnya untuk memperkuat tubuhnya selama pertempuran. Dengan cara ini, setiap benturan cukup untuk membuat kaki penguasa kota Wanhua melemah. "Bagaimana? Apakah kamu ingin melakukannya lagi?" Penguasa kota Wanhua menunjukkan sedikit ketakutan dan kegelisahan di matanya, dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, tidak." Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum puas dan bertanya, "Jadi sekarang, apakah kamu masih mengatakan aku tidak cukup baik?" Penguasa kota Wanhua buru-buru menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku baru mengerti sekarang mengapa Anda, penguasa Li, mampu memimpin dunia seni bela diri kuno." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, lalu memeluk penguasa kota Wanhua.
Setelah menggendongnya, dia mengambil pakaian di sebelahnya dan mulai membantu penguasa kota Wanhua memakainya. Setelah penguasa kota Wanhua berangsur-angsur pulih, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke arah tubuh unicorn itu. Lalu meringkuk ke arah Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui bertanya dengan sedikit ragu. "Apa yang harus saya lakukan?" Penguasa kota Wanhua berkata, "Kau telah mengalahkan sekte Buddha bermata dua. Tetapi di Gunung Wuang ini, masih ada Raja Yinggan dan penguasa Juli. Raja Yinggan tidak perlu ditakuti. Aku pikir, dengan kekuatanmu, seharusnya mudah untuk mengalahkannya. Tetapi Tuan kekuatan raksasa, dia memiliki kekuatan bertarung terkuat di antara 8 peri iblis yang dikirim oleh Wan Sui. Aku khawatir kau tidak sebanding dengannya." Bersambung.